Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rofik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, bab 4, pertemuan pertama, yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian najis. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam najis. Yang ketiga, siswa mampu memahami tata cara membersihkan atau mensucikan najis. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan cara membersihkan atau mensucikan najis. Dan yang kelima, siswa mampu mempraktikkan dan menghafal doa masuk dan keluar kamar mandi. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang mengerjakan sholat. Syarat sah sholat, salah satunya adalah bersih dan suci dari najis dan hadas, baik badan, pakaian, maupun tempat. Apa itu najis? Pengertian najis. Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, kalau orang badannya terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Macam-macam najis. Pertama adalah najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah itu? Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Apa najis mutawasitoh itu? Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Apa najis mughaladoh itu? Najis mughaladoh adalah najis berat. Contoh-contoh najis. Contoh najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu atau ASI. Contoh najis sedang adalah air kencing manusia atau binatang, kotoran manusia atau binatang, muntah, darah, dan bangkai. Contoh najis berat adalah anjing dan babi, baik kencingnya, kotorannya, atau air liurnya. Sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, di sini ada kuis. Yang pertama adalah darah. Darah tadi termasuk najis apa? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Darah termasuk najis sedang. Gambar yang kedua yaitu gambar air kencing bayi laki-laki yang berumur belum 2 tahun dan hanya minum ASI. Termasuk najis apa? 3, 2, 1. Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum minum selain ASI termasuk najis ringan. Yang ketiga, kotoran hewan. Termasuk najis apa? Silakan dijawab. 3, 2, 1. Kotoran hewan termasuk najis sedang. Sekarang gambar yang keempat.
berkaitan tentang anjing, termasuk najis apa? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Ya, yang berkaitan tentang anjing termasuk najis berat. Gambar yang kelima, yaitu bangkai hewan, termasuk najis. Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Bangkai termasuk najis sedang. Yang terakhir ada hewan babi. Yang berkaitan dengan babi termasuk najis apa? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Ya, termasuk najis berat. Anak-anak, kalian sudah mengetahui jenis-jenis najis dan contohnya. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara mensucikan atau membersihkan najis. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat, cara mensucikannya berbeda-beda. Sekarang, najis ringan terlebih dahulu. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis ringan adalah cukup memercikan air pada benda yang bernajis. Kalau najis sedang, cara membersihkannya adalah membersihkan dan menghilangkan warna, rasa, dan bau najis dengan air mutlak. Caranya dengan mengucurkan air pada benda yang terkena najis. Selanjutnya, najis berat. Cara membersihkannya adalah benda yang terkena air liur dan bulu basah anjing dan babi harus dibersihkan dengan mengucurkan air mutlak sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan air bercampur tanah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang istinja. Anak-anak, kotoran atau kencing manusia termasuk najis apa tadi? Silahkan dijawab terlebih dahulu. 3, 2, 1. Ya, kotoran atau kencing manusia termasuk najis sedang atau mutawasitoh. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dibersihkan sampai hilang rupa, bau, atau warnanya. Jadi, setelah buang air kecil atau air besar, maka wajib melakukan istinja. Apa itu istinja? Membersihkan setelah buang air disebut dengan istinja. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika tidak ada air, bagaimana? Alat istinja yang utama adalah air. Kalau tidak ada air, kira-kira bisa menggunakan apa? Ya, gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar batu. Selain batu, apalagi yang bisa digunakan untuk istinja? Apa anak-anak? Ya, ini adalah kulit kayu. Selain itu, apalagi anak-anak? Di zaman modern ini, biasanya menggunakan gambar ini. Apa ini? Ya, ini adalah tisu. Jika kalian terpaksa di suatu tempat tidak ada air, boleh menggunakan batu, kayu, ataupun tisu. Selanjutnya, doa masuk dan keluar WC. Yang Pak Guru tunjuk ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar masuk WC. Masuk WC, doanya bagaimana? Coba dibaca.
doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, gambar apa anak-anak ini? Ya, ini adalah gambar keluar WC. Bagaimana doanya? Doa keluar toilet, silahkan dibaca. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Mungkin sebagian dari kalian sudah hafal. Bagi yang belum hafal, silahkan dihafal dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas di rumah, coba perhatikan di lingkunganmu benda-benda yang termasuk najis dan golongkan sesuai tingkatan najisnya. Silahkan dibuat, tugasnya dikumpulkan dan dikirim ke WA Pak Guru. Nah, pada hari ini kita telah belajar tentang najis. Tadi di pembahasan pertama, jika seseorang melakukan sholat harus bersih dari najis dan hadas. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang hadas dan cara mensucikannya dengan wudhu. Silahkan anak-anak dipelajari hadas dan cara mensucikan dengan wudhu, dicari buku bacaan yang berkaitan dengan tersebut. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akhiri cukup sampai di sini. Semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.